Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Laba atas transaksi antar perusahaan aktiva tetap. Transaksi antar perusahaan afiliasi yang melibatkan penjualan dan pembelian aktiva tetap menimbulkan laba dan rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan. Laba dan rugi tersebut dieliminasi atau ditangguhkan dalam pelaporan hasil operasi dan posisi keuangan entitas yang dikonsolidasikan. Berdasarkan metode ekuitas, laba dan rugi tersebut juga dieliminasi dalam pelaporan posisi keuangan dan hasil operasi induk perusahaan. Penyesuaian yang diperlukan dalam mengeliminasi pengaruh laba antar perusahaan atas aktiva tetap itu serupa tapi tidak identik dengan penyesuaian untuk laba persediaan yang belum direalisasi. Laba persediaan yang belum direalisasi akan menjadi benar dengan sendirinya selama lebih dari 2 periode. Tetapi laba dan rugi yang belum direalisasi atas aktiva tetap mempengaruhi laporan keuangan sampai aktiva yang bersangkutan dijual kepada pihak di luar entitas yang dikonsolidasi atau habis terpakai oleh afiliasi pembeli. Kemudian terdapat penjualan tanah arus ke bawah dan penjualan tanah arus ke atas. Penjualan tanah arus ke bawah yang pertama pada tahun penjualan tanah antar perusahaan dibuat jurnal pada kertas kerja konsolidasi untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah dan mengurangi akun tanah menjadi harga perolehannya. Kemudian yang kedua, selama tanah dipergunakan pada tahun berikutnya sampai tahun penjualan, kertas kerja konsolidasi dibutuhkan pada setiap tahun untuk mengurangi akun tanah sampai harga perolehannya dan meningkatkan akun investasi untuk menetapkan resiprokal dengan akun ekuitas anak perusahaan pada awal periode. Kemudian yang ketiga, saat tanah dijual kepada entitas luar, induk perusahaan mengakui laba atas penjualan antar perusahaan sebelumnya. Penjualan tanah arus ke atas. Yang pertama, pada tahun penjualan tanah antar perusahaan, jumlah keuntungan atas penjualan dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi dan tanah dicatat sebesar harga perolehannya pada entitas yang dikonsolidasikan. Yang kedua, perusahaan induk mengurangi pendapatan investasinya hanya untuk proporsi keuntungan yang belum direalisasikan karena kepemilikan minoritas juga berhak atas itu. Kemudian yang ketiga, pada kertas kerja konsolidasi, pendapatan kepemilikan minoritas diperhitungkan sebagai pendapatan real anak perusahaan sebesar persentase kepemilikannya. Pendapatan real anak perusahaan dilaporkan pendapatan dikurangi keuntungan yang belum terrealisasi dan ditambah kerugian yang belum direalisasi. Kemudian yang keempat, selama tanah dipergunakan pada tahun berikutnya sampai tahun penjualan, kertas kerja konsolidasi dibutuhkan pada setiap tahun untuk yang pertama mengurangi akun tanah menjadi harga perolehannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan akun investasi untuk pembagian keuntungan yang belum direalisasi atau jurnal menetapkan resiprokal dengan akun ekuitas anak perusahaan pada awal periode. Kemudian yang ketiga, mengurangi hak minoritas atas hak minoritas awal untuk menyamakan hak minoritas pada akhir tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perubahan hak minoritas diperhitungkan dari pendapatan yang dilaporkan menjadi jumlah yang telah direalisasi. Kemudian selanjutnya, yang kelima, saat perusahaan induk menjual tanah ke entitas luar, keuntungan atau kerugian untuk perusahaan induk dikonversi ke keuntungan atau kerugian pada entitas yang dikonsolidasikan untuk dicatat pada laporan keuangan konsolidasi. Penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke bawah. Yang pertama, pada tahun penjualan, keuntungannya yang belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah dari aktiva tetap digambarkan dalam akun perusahaan induk. Dan selanjutnya yang kedua, pada tahun berikutnya setelah penjualan antar perusahaan induk menyesuaikan pendapatan investasinya
untuk pengakuan bagian per bagian dari keuangan yang belum direalisasi. Yang pertama, seluruh jumlah keuntungan dari penjualan antar perusahaan baru diakui sebagai pendapatan investasi pada akhir masa penggunaan dari aktiva tetap. Dan yang kedua, akun investasi mencerminkan dasar pembagian proporsi ekuitas anak perusahaan dengan asumsi tidak ada laba yang belum direalisasikan atau perbedaan pada biaya nilai buku. Kemudian penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke atas. Yang pertama, pada tahun penjualan arus ke atas, pada harga selain nilai bukunya, keuntungan atau kerugian berada pada akun perusahaan anak. Yang kedua, pada tahun setelah tahun penjualan antar perusahaan arus ke atas, kertas kerja mengalokasikan keuntungan yang belum direalisasi antara akun pendapatan dan hak minoritas awal serta mengembalikan aktiva tetap dan akun akumulasi penyusutan menjadi harga perolehan pada entitas yang dikonsolidasikan. Selanjutnya, aktiva tetap dijual tidak pada nilai wajarnya. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan secara rugi memerlukan evaluasi khusus untuk meyakinkan bahwa kerugian tersebut bukanlah sesuatu yang harus diakui oleh afiliasi penjualan pada terpisahnya sebelum penjualan antar perusahaan atau dalam situasi tidak ada penjualan antar perusahaan. Contohnya, jika induk perusahaan menjual sebuah mesin yang mempunyai nilai buku sebesar $30.000 pada anak perusahaan, yang 90%-nya kepemilikannya dimiliki oleh induk dengan harga $20.000 pada tanggal 1 Januari 2004, jika pada kenyataannya nilai wajar memang sebesar $20.000. Maka induk perusahaan mencatat penurunan aktiva menjadi nilai wajarnya sebesar $20.000 sebelum penjualan dan mengakui kerugian aktual pada buku terpisah perusahaan. Jika pada kenyataannya nilai wajarnya sebesar $30.000, maka tindakan induk perusahaan patut dicurigai karena pemegang saham mayoritas dirugikan dan pemegang saham minoritas diuntungkan dalam pertukaran tersebut. Selanjutnya, konsolidasi dengan kerugian pada penjualan antar penjualan perusahaan. Prosedur konsolidasi mengakui kerugian antar perusahaan sama dengan prosedur konsolidasi untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi. Kemudian selanjutnya ada contoh konsolidasi penjualan aktiva tetap, arus ke atas dan arus ke bawah. Plank Corporation memperoleh 90% kepemilikan Sharp Corporation pada nilai buku tercatatnya dengan harga $450.000 pada tanggal 3 Januari 2005. Dan sejak Plank memperoleh kepemilikan pada Sharp, kedua perusahaan tersebut berpartisipasi dalam transaksi-transaksi yang melibatkan aktiva tetap. Berdasarkan pemeriksaan kertas kerja konsolidasi menunjukkan bahwa Plank menggunakan metode ekuitas. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa laba bersih Plank sebesar $300.000 sama dengan laba bersih konsolidasi. Begitu pula dengan kesamaan saldo laba Plank dan saldo laba konsolidasi. Rekonsiliasi akun investasi Plank pada Sharp pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut. Ekuitas tercatat pada Sharp tanggal 31 Desember 2006 sebesar $540.000 diperoleh dari 600.000 ekuitas dari Sharp dikali 90%. Kemudian dikurangi dengan laba yang belum direalisasi atas tanah sebesar 5.000. Kemudian dikurangi lagi dengan 90% dari laba yang belum direalisasi atas peralatan, yaitu 16.000 dikali 90% menjadi 14.400. Dan kemudian menjadi hasilnya investasi pada Sharp tanggal 31 Desember 2006 sebesar 520.600.
Dan kemudian ditambah lagi dengan pendapatan dari Sharp tahun 2007 yaitu 90% dari 80.000 laba bersih Sharp ditambah 3.600 pengakuan bagian per bagian keuntungan atas peralatan sebesar 28.000, nilai bangunan yang tidak direalisasi menjadi sebesar 52.600. Dan kemudian dikurangi dengan dividen yang diterima pada tahun 2007 menjadi sebesar 27.000 dan hasil investasi pada Sharp 31 Desember 2007 adalah 564.200. Kemudian Plank menjual tanahnya kepada Sharp pada tahun 2005 dengan keuntungan sebesar 5.000. Nah, keuntungan ini direalisasi pada tahun 2007 ketika Sharp menjual tanah tersebut kepada entitas luar. Akan tetapi, Sharp menjual dengan kerugian sebesar 1.000 dan hasil bersihnya adalah 4.000, merupakan keuntungan entitas konsolidasi dalam tahun 2007. Dan ayat jurnal kertas kerja A mengubah kerugian yang tercatat pada pendapatan terpisah Sharp 1.000 menjadi keuntungan konsolidasi 4.000. Jurnalnya menjadi investasi pada Sharp di debit sebesar 5.000 dan hak minoritas di kredit sebesar 5.000 untuk mengakui keuntungan atas tanah yang sebelumnya ditangguhkan. Kemudian jurnal B berhubungan dengan 20.000 laba antar perusahaan atas penjualan peralatan milik Sharp kepada Plank pada awal tahun 2006. Yang didebit investasi pada Sharp sebesar 14.400, kemudian hak minoritas 1 Januari didebit dengan sebesar 1.600 dan akumulasi penyusutan peralatan didebit sebesar 8.000. Kemudian beban penyusutan di kredit sebesar 4.000 dan peralatan dikredit sebesar 20.000 untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan peralatan arus ke atas. Keuntungan atas bangunan didebit sebesar 32.000 dan akumulasi penyusutan bangunan didebit sebesar 4.000. Kemudian bangunan dikredit sebesar 32.000 dan beban penyusutan dikredit sebesar 4.000 untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atas penjualan bangunan arus ke bawah. Jurnal D, pendapatan dari Sharp didebit sebesar 52.600, kemudian dividen dikredit sebesar 27.000 dan investasi Sharp dikredit sebesar 25.000 untuk mengeliminasi pendapatan dividen dari anak perusahaan. Kemudian jurnal E, saldo laba Sharp sebesar 200.000 didebit, kemudian modal saham Sharp didebit sebesar 400.000 dan investasi pada Sharp dikredit sebesar 540.000 dan hak minoritas awal dikredit sebesar 60.000 untuk mengeliminasi saldo-saldo resiprokal investasi dan ekuitas. Kemudian terdapat metode ekuitas tidak lengkap. Jika Plank menggunakan metode ekuitas tidak lengkap dan mengabaikan transaksi-transaksi antar perusahaan dalam mencatat investasinya pada Sharp, maka laporan keuangan terpisah Plank akan menunjukkan jumlah yang terlalu besar untuk saldo awal dan akhir saldo laba, pendapatan investasi, laba bersih dan investasinya pada Sharp. Pendekatan konvensional menjadi metode ekuitas perhitungan-perhitungan untuk mendukung ayat jurnal kertas kerja untuk mengkonversi akun-akun terpisah Plank menjadi metode ekuitas. Ditunjukkan daftar konversi ekuitas tidak lengkap menjadi ekuitas sebagai berikut. Kemudian ayat jurnal kertas kerja yang disiapkan dari daftar yang sebelumnya adalah saldo laba Plank 1 Januari didebit sebesar 19.400 dan pendapatan Sharp didebit sebesar 19.400, kemudian investasi kepada Sharp dikredit sebesar 38.800. Selanjutnya adalah penyelesaian kertas kerja secara tradisional untuk metode ekuitas tidak lengkap. Jurnal A, saldo laba pada Plank 1 Januari sebesar 5.000 pada keuntungan atas tanah sebesar 5.000. Jurnal ini digunakan untuk mengakui keuntungan atas tanah sebelumnya ditangguhkan. Lalu jurnal B, saldo laba
Plank 1 Januari sebesar 14.400, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 8.000, hak minoritas pada 1 Januari sebesar 1.600 pada peralatan sebesar 20.000, beban penyusutan sebesar 4.000. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan peralatan arus ke atas. Yang C, keuntungan atas bangunan sebesar 32.000, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 4.000 pada bangunan sebesar 32.000 dan beban penyusutan sebesar 4.000. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atas penjualan bangunan arus ke bawah. Kemudian jurnal yang D adalah pendapatan dari Sharp sebesar 72.000 pada dividen sebesar 27.000 dan investasi pada Sharp sebesar 45.000. Ini digunakan untuk mengeliminasi pendapatan investasi seperti yang dicatat oleh Plank dan dividen dan mengembalikan akun investasi menjadi saldo awal periode berdasarkan metode ekuitas tidak lengkap. Lalu jurnal E, saldo laba Sharp sebesar 200.000, modal saham Sharp sebesar 400.000, investasi pada Sharp sebesar 540.000, hak minoritasnya sebesar 60.000. Ini digunakan untuk mengeliminasi saldo-saldo resiprokal, investasi dan ekuitas dan mencatat hak minoritas awal. Metode biaya. Asumsikan bahwa Plank menggunakan metode biaya dalam mencatat investasinya pada Sharp. Berdasarkan metode biaya, maka akun investasi Plank pada Sharp tetap sebesar 450.000 pada investasi pertama kali. Laba bersih dan saldo laba disajikan terlalu kecil oleh bagian Plank dari pendapatan Sharp yang belum didistribusikan, akan ditambah atau dikurangi dengan setiap laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Pendekatan konversi menjadi metode ekuitas. Ayat jurnal kertas kerja untuk mengkonversi catatan-catatan akuntansi Plank dari metode biaya menjadi metode ekuitas dalam bentuk jurnal dapat dilihat investasi pada Sharp sebesar 96.200, pendapatan dividen sebesar 27.000 pada pendapatan dari Sharp 52.600, saldo laba Plank pada 1 Januari sebesar 70.600. Ini digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo akun Plank menjadi dasar ekuitas sebagai langkah pertama dalam mengkonsolidasikan anak perusahaannya. Adapun data-data untuk mendukung ayat jurnal kertas kerja yang diberikan dalam daftar konversi biaya ekuitas. Pengaruh dari tahun sebelumnya, 90% dari peningkatan pendapatan Sharp yang belum didistribusikan untuk tahun 2005 dan 2006 sebesar 600.000 dikurangi 500.000 dikali 90% akan menjadi saldo laba awal Plank sebesar 90.000 dan investasi pada Sharp sebesar 90.000. Keuntungan atas penjualan tanah pada Sharp akan mengurangi saldo laba awal Plank sebesar 5.000 dan investasi pada Sharp akan mengurangi sebesar 5.000. Keuntungan atas pembelian peralatan dari Sharp akan mengurangi saldo laba awal Plank mengurangi sebesar 18.000 dan mengurangi investasi pada Sharp sebesar 18.000. Pengakuan bagian per bagian keuntungan atas peralatan melalui penyusutan yaitu 4.000 dikali 90.000 akan menambah saldo laba awal Plank sebesar 3.600 dan investasi pada Sharp menambah sebesar 3.600. Untuk pengaruh tahun sekarang, klasifikasi kembali pendapatan dividen sebagai pengurangan pada investasi akan mengurangi investasi pada Sharp sebesar 27.000 dan mengurangi pendapatan dividen sebesar 27.000. Bagian dari pendapatan yang dilaporkan oleh Sharp sebesar 80.000 dikali 90% akan menambah investasi pada Sharp sebesar 72.000 dan menambah pendapatan dari Sharp sebesar 72.000. Penjualan tanah milik Sharp kepada entitas luar
akan menambah investasi pada Sharp sebesar 5.000 dan pendapatan dari Sharp sebesar 5.000. Keuntungan dari penjualan bangunan kepada Sharp akan mengurangi investasi pada Sharp sebesar 32.000 dan mengurangi pendapatan dari Sharp sebesar 32.000. Pada pengakuan bagian per bagian keuntungan atas peralatan 2007, yaitu 4.000 dikali 90% akan menambah investasi pada Sharp sebesar 3.600 dan pendapatan dari Sharp sebesar 3.600. Pengakuan bagian per bagian keuntungan atas bangunan pada tahun 2007 sebesar 32.000 dibagi 8 akan menambah investasi pada Sharp sebesar 4.000 dan pendapatan dari Sharp sebesar 4.000. Kemudian total-total ini akan menjadi penyesuaian kertas kerja untuk mengkonversi biaya menjadi metode ekuitas. Untuk total saldo laba awal plank sebesar 70.600 dan investasi pada Sharp sebesar 96.200, pendapatan dari Sharp sebesar 52.600 dan pendapatan dividen sebesar minus 27.000. Selanjutnya ada penyelesaian kertas kerja secara tradisional untuk metode biaya. Ayat-ayat jurnal kertas A, B, dan C berdasarkan metode biaya identik dengan ayat-ayat jurnal berdasarkan metode ekuitas tidak lengkap. Untuk ayat jurnal D akan mengeliminasi pendapatan dividen terhadap dividen. Untuk ayat jurnal E akan memasukkan bagian plank atas peningkatan saldo laba Sharp dari tanggal akuisisi hingga awal tahun 2007. Dengan kata lain, ayat jurnal E membentuk resiprokal antara saldo-saldo investasi dan ekuitas pada awal tahun. Ayat jurnal F kemudian mengeliminasi saldo-saldo resiprokal, investasi, dan ekuitas dan mencatat hak minoritas awal periode. Yang pertama ada jurnal D, pendapatan dividen Sharp sebesar 27.000 dan dividen sebesar 27.000 digunakan untuk mengeliminasi pendapatan dividen. Lalu yang jurnal E, investasi pada Sharp sebesar 90.000 pada saldo laba plank pada 1 Januari sebesar 90.000 untuk meningkatkan saldo laba awal induk perusahaan sebesar bagian dari peningkatan saldo laba Sharp antara tanggal akuisisi dan awal periode tersebut. Lalu ada jurnal F, saldo laba pada Sharp sebesar 200.000, modal saham pada Sharp sebesar 400.000, pada investasi pada Sharp sebesar 540.000, dan hak minoritas sebesar 60.000 digunakan untuk mengeliminasi saldo-saldo resiprokal investasi dan ekuitas dan memasukkan hak minoritas awal. Kemudian ada perbandingan hasil-hasil berdasarkan ketika metode biaya. Mengabaikan metode ekuitas tidak lengkap atau metode biaya yang digunakan oleh induk perusahaan dalam mempertanggungjawabkan anak perusahaannya atau metode yang digunakan pada kertas kerja untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi pada akhirnya akan selalu sama. Ikhtisar perbedaan-perbedaan dalam akun-akun laporan keuangan plank berdasarkan metode ekuitas tidak lengkap, dan metode biaya adalah sebagai berikut ini. Laporan laba rugi pada pendapatan dari Sharp pada metode ekuitas sebesar 52.600, pada metode ekuitas tidak lengkap sebesar 72.000, dan pada metode biaya tidak dicatat. Lalu pendapatan dividen dari Sharp pada metode ekuitas tidak dicatat, metode ekuitas tidak lengkap tidak dicatat, dan metode biaya sebesar 27.000. Kemudian laba bersih pada metode ekuitas dicatat sebesar 300.000, pada metode ekuitas tidak lengkap dicatat sebesar 319.400, pada metode biaya sebesar 274.400. Kemudian laporan saldo laba pada laba 1 Januari 2007
Metode ekuitas mencatat sebesar 400.000, kemudian metode ekuitas tidak lengkap mencatat sebesar 419.400, kemudian metode biaya dicatat sebesar 329.400. Pada laba bersih, untuk metode ekuitas dicatat sebesar 300.000, metode ekuitas tidak lengkapnya dicatat sebesar 319.400. Pada metode biaya dicatat sebesar 274.400. Kemudian dividennya ini tidak ada perbedaan ya. Pada metode ekuitas tidak lengkap, metode biayanya tetap dicatat sebesar mengurangi sebesar 200.000 hingga saldo laba pada 31 Desember 2007. Untuk metode ekuitas sebesar 500.000, metode ekuitas tidak lengkapnya sebesar 538.800, dan metode biayanya sebesar 403.800. Pada neracanya, investasi pada Sharp ditulis sebesar, pada metode ekuitas ditulis sebesar 546.200, pada metode ekuitas tidak lengkap ditulis sebesar 500.085.000. Kemudian pada metode biayanya dicatat sebesar 450.000. Saldo laba pada 31 Desember 2007 pada metode ekuitas sebesar 500.000, pada metode ekuitas tidak lengkap sebesar 538.800. Kemudian pada metode biaya sebesar 403.800. Persediaan dibeli untuk digunakan sebagai aktiva operasi. Transaksi-transaksi aktiva perusahaan tidak selalu dimasukkan ke dalam kategori persediaan atau aktiva. Contohnya saja, persediaan mungkin dibeli untuk digunakan dalam operasi suatu perusahaan afiliasi. Dalam kasus ini, setiap laba bruto atas penjualan tersebut akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi sebagai properti yang disusutkan oleh afiliasi pembeli tersebut. Asumsikan bahwa Primer Electronic Company menjual komputer yang dihasilkannya dengan biaya perolehan sebesar 150.000 kepada Service Valley Corporation, yang anak perusahaan 100% kepemilikannya dimiliki oleh Primer dengan harga 200.000. Komputer tersebut mempunyai perkiraan umur manfaat 5 tahun dan metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Dalam laporan rugi laba terpisah, Primer termasuk penjualan antara perusahaan sebesar 200.000. Namun, dalam harga pokok penjualan Service Valley tidak termasuk pembelian antar perusahaan tersebut, karena harga beli termasuk direfleksikan dalam aktiva tetap dan laba bruto sebesar 50.000 direfleksikan dalam akun peralatannya. Untuk jurnalnya, penjualan sebesar 200.000 dan pada harga pokok penjualan sebesar 150.000 dan peralatan sebesar 50.000. Ini digunakan untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan dan untuk mengurangi harga pokok penjualan dan peralatan berturut-turut sebesar harga perolehan dan laba bruto. Akumulasi penyusutan sebesar 10.000 pada beban penyusutan sebesar 10.000 digunakan untuk mengeliminasi penyusutan atas laba bruto dari penjualan tersebut, yaitu sebesar penjualannya 50.000 dibagi 5 tahun sama dengan 10.000. Pengakuan sisa laba yang belum direalisasi sebesar 40.000 akan terjadi pada saat Service Valley menyusutkan komputer tersebut selama 4 tahun sisa umur manfaatnya. Asumsikan bahwa Primer menyesuaikan akun investasinya pada Service Valley untuk laba yang belum direalisasi atas penjualan tersebut. Berdasarkan metode ekuitas, maka ayat jurnal sebagai berikut ini. Investasi pada Service Valley sebesar 40.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 20.000 pada peralatan sebesar 50.000 dan beban penyusutan sebesar 10.000. Ini digunakan untuk mengurangi peralatan menjadi dasar harga perolehannya
untuk entitas yang dikonsolidasikan untuk mengeliminasi pengaruh penjualan antara perusahaan dari beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, dan untuk membentuk resiprokal antara saldo awal periode, ekuitas, dan investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.